Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngejawab semua, ada yang menguap, ada yang salah doa bismika Allahumma aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma rabbana atina mana suaranya. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan siapapun yang mau hadirkan takdirkan di acara yang baik ini, digugurkan semua dosa-dosanya, diberi karunia sehat lahir batinnya, diberi umur yang berkah, rezeki yang berkah, lingkungan kerja yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, jauh dari musibah dan fitnah, akhir hayat husnul khotimah, amin amin ya robbal alamin. Khusus bagi yang belum punya jodoh, dientengkan jodohnya. Minta jangan pakai emosi ya. Yang sudah jangan ambil lagi. Enggak. Nama Abdurrahman Yuri, Qadarullah. Angkat tangan yang yatim piatu. Di sini ada yang yatim piatu enggak? Itu bisa saya yatim piatu. Ibu meninggal 5 tahun yang lalu. Pada saat ibu meninggal, ternyata ibunya Agim dan ibunya saya sama. Jadi saya sudah 60 tahun jadi adiknya Agim. Kalau Agim tabligh di mana-mana, kalau saya di dunia training. Saudara tahu training apa? Parah. Masa saya di dunia celana kan saya? Training itu pelatihan dasar orang jago. Dan pada dulu teman-teman, izin Allah saya tremor akibat COVID kemarin. Sudah ke-8 dokter saraf sudah, maaf bukan dokter saraf, dokter ahli saraf. Dan terakhir di RMI, di RSPAD ternyata ada penyumbatan otak sebelah kiri. Dominannya karena kurang minum katanya. Halo. Kalau saya bukan hai tapi ya. Halo. Mana suaranya? Halo. Iya. Alhamdulillah. Saya sudah berkeluarga, istri saya 3 putranya. Saya salah kan? Dulu supir angkot layar tancap jadi jurkam, itu jurkam enggak? Ini mah juragan kambing bukan juru kampanye. Alhamdulillah. Judulnya apa anak? Bekerja bahagia dan bening angkat tangan yang ingin masuk surga, cung. Dia nggak mau. Bilang saya biar semua angkat tangan yang ingin masuk surga. Saya gitu. Angkat tangan yang ingin masuk surga. Saya. Angkat tangan yang sudah siap mati, cung. Teman-teman syarat masuk surga teh mati dulu. Siap nggak siap bakalan? Kalau saya lihat di wajah-wajah bakalan mati semua ya. Dengan siapa nih? Jangan parani. Yang depan 30 tahun lagi. Yang tengah 15 tahun. Itu yang naik
sampai tinggal beberapa hari lagi. Terserah, yang penting husnul khotimah. Halo. Halo. Gitu. Pokoknya siap mati kapan tuh di mana tuh benar. Kamu ini sini banyak kamu ini 200 tahun. Berapa usia harapan hidup Indonesia sekarang? 73 tahun. Mana yang lebih banyak umur, laki atau perempuan? Mana yang banyak janda atau duda? Kenapa jarang ketemu duda? Karena keburu nikah lagi. Keburu mati. Udah, angkat tangan yang ingin bahagia dan hidupnya, cung. Saya. Angkat tangan yang ingin gak punya masalah dalam hidupnya, cung. Saudara ingin gak punya masalah? Mati aja. Dia ngelakuin, dia yang ketawa. Mungkin gak dalam hidup gak punya masalah? Gak mungkin. Halo. Di rumah ada masalah enggak? Suaminya masalah enggak, Bu? Istrinya masalah enggak? Sorry, istrinya masalah enggak? Enggak? Ini contoh suami takut istri. Istrinya masalah enggak? Di kantor ada masalah enggak? Pimpinannya masalah enggak? Bawahan masalah enggak? Yang masalah nih? Bawahan. Bawahan orang mana bawahan? Jakarta. Jadi rusak kapur ya? Jadi nggak mungkin dalam hidup nggak punya masalah. Tadi saya waktu datang ke sini saya lihat wajahnya seragam nih, wajah-wajah bermasalah. Yang dulu punya jodoh tenang atau stres? Tenang bohong. Dulu punya jodoh stres, sudah dapat jodoh? Ulangi. Belum punya jodoh, sudah dapat jodoh. Siapa yang mau sentuh? Belum punya anak, sudah punya anak. Belum punya kerjaan, sudah punya kerjaan. Halo, kau punya duit? Punya duit? Karena naik gaji, naik keinginan. Benar, kalau ini dulu gaji pertama berapa? Karena gaji sederhana, keinginan juga. Naik gaji, naik keinginan, naik cicilan. Wajah nyicil kabel. Naik cicilan itu naik mana suaranya naik naik hutang, naik tensi. Jadi marah-marah sana sini gara-gara kucing lewat kata kucing apa salah kamu ke warung, padahal hati-hati dan hutang malah kucing. Halo, apakah bahagia oleh materi? Belum tentu. Wawan ke masjid pakai sendal harganya 500.000 sebulan. Berarti sepasang berapa? Kira-kira Pak Wawan di mana, di saat pertama atau saat belakang? Polis ke masjid pakai sendal, yang satu kuning, yang satu hijau, tenang kan? Tenang, ini kau seminggu juga tenang.
sebelah kiri dua-duanya. Nah, banyak orang ingin bahagia itu ada materi, teman. Halo. Apakah rumah mewah bahagia? Belum tentu. Makin mewah rumah makanya makin tinggi, makin rendah. Kenapa makin tinggi? Takut maling. Pakai kawat berduri, kasih CCTV, ada security, ada tulisan awas istri. Emang kalau rumahnya sederhana, maling juga sedih teman-teman. Dihatin, katanya mau maling jadi nyumbang. Halo. Bekerja bahagia dan bening bekerja nikmat. Mana saudara bertambah taat untuk selamat dunia. Alhamdulillah. Bahagia nih saudara, nanti mudah-mudahan walaupun itu waktunya singkat, tapi mudah-mudahan berkah. Bekerja bahagia, lingkungan kerja aman nyaman, apalagi produktif dan sejahtera dunia akhirat. Halo. Apakah Anda bahagia di tempat kerjanya? Indikatornya teman-teman nih, awal kerja yang tidak bahagia, malas, marah. Makanya beda hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan Jumat, Sabtu. Yang stres hari apa? Lihat wajahnya kayak gini aja. Lampu merah, diam, kuning, diam, hijau, dia masih diam. Ada polisi datang, belum jalan. Ya Pak, belum ada warna yang cocok. Banyak musuh. Kalau yang bahagia mah ceria, semangat. Sikap kerja menunda tidak tuntas. Halo. Gimana laporannya sudah siap? Sudah Bu, sudah siap tinggal dikirim. Berarti belum. Halo. Kalau yang bahagia mah bersegera dan orientasi uang. Kalau yang bahagia orientasi kekuasaan silakan baca sendiri ya, kan saya yang nulisnya. Halo. 5 tipe pegawai tempat kerja. Pertama, pegawai haram. Wah, kalau ada dia kita stres. Berhubungan, semua pegawai tidak suka padanya mencuri. Barang-barang kantor digotong ke rumahnya. Pulpen, penggaris, keset, dan jam dinding, baterainya dicopot, lumayan buat remote. Yang paling zolim yang bawa gayung. Gayung BWS di bawah balik itu kan sempat zolim. Ibu masuk ke sini berarti itu jongkok dia tengah perjalanan kemana gayung. Wah tinggi gimana solusinya Bu? Masa mau naik atas wak celap celup. Pokoknya yang pertama pegawai, kedua pegawai makro, Merusak, mengacaukan, bersihkan kerja seenaknya. Yang ketiga pegawai mubah. Ada nggak dia mengaruh? banyak. Ini mah pegawai mubah, manusia mubah, halo. Yang keempat pegawai sunnah. Dia pekerjaannya baik, hanya sibuk dengan pekerjaan sendiri, kurang peduli dengan pekerjaan. Dan yang kelima pegawai, dia sangat diharapkan kehadirannya karena jadi solusi setiap masalah. Halo. Oke teman-teman, dengan semangat angkat tangan yang ingin jadi nomor 1, cung. Nomor 2, cung. Ya sudah, angkat tangan yang diberikan jadi ketua pemerintahan, cung. Saudara tuh ingin apa jadinya? Jangan emosi. Diharapkan menjadi pegawai nomor 5. Halo.
minimal level pemahaman tentang pertama dia terdapat tentang ini banyak yang nggak paham. Kakek-kakek yang muda yang anak masih muda masih kecil nggak paham. Yang kedua paham tentang. Yang ketiga sibuk mencari uang. Di Bandung yang minta-minta itu sebulan dapat 300.000 sampai 500.000. Berarti sehari sebulan berarti berapa? 15 juta. 9 sampai 15 juta. Anaknya di ITB dan di Pertamina. Habis juga. Minta-minta juga di sana. Makanya dengar dulu khusus. Yang keempat, dia menikmati uang, dan yang kelima dia berkontribusi kebaikan dengan uang, jadi uangnya buat kebaikan. Halo. Pahim tuh. Pahim, apakah saudara paham? Ya kami paham. Pahim tuh. Pahim Ramayan tuh. Halo. Saudara, halo. Kalau diurut apa dulu? Biasanya kalau diurut apa dulu? Maksud saya tulisan ini. Kaki lutut guna. Saudara tidak di tempat latihan, bukan di tempat pijat. Parah itu. Pertama apa? Baik. Kedua, sukses juga Fatullah. Ketiga, yang ketiga adalah orang mulia kesibukannya berbagi. Halo. Mana yang lebih mulia, yang memberi atau diberi? Beri. Mana yang diangkat derajatnya, yang memberi atau diberi? Mana yang dilipat gandakan rezekinya, yang diberi atau memberi? Memberi. Saudara ingin senangnya diberi atau memberi? Ini wajah-wajah sering diberi. Memberi friend. Halo. Kita lanjutkan lagi. Nah ini pastinya nih teman-teman nih. Dalam hidup ada pasangannya, ada untung, ada Allah, mudah-mudahan yang jauh dari surga. Ada untung, ada sehat, ada jauh, ada menang, ada dicaci, ada dicaci gitu. Bagi orang beriman apapun baik, yuk kita baca barengan. 1, 2, 3. Kita orang beriman itu sesungguhnya segala urusannya baik baginya, dan itu tidak ada sedih bagi dia. Jika yang mendapatkan kesenangan dia, dan itu menjadi kebaikan baginya. Jika dapat musibah atau bencana dia, dan itu pun menjadi kebaikan bagi orang beriman apapun baik, sehat, sakit. Halo. Rukun iman ada berapa anak-anak? Iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, yang keenam dan saudara bekerja di bab kerja. Apakah dicita-citakan? Mas siapa namanya nih? Nur Rahman. Dulu cita-citanya ingin jadi apa? Jadi ustazah. Rasul punya istri. Apakah istrinya yang cita-citakan? Bukan. Karena semua terjadi dengan izin. Angkat tangan yang belum berkeluarga, cung, yang belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Punya bapak, punya ibu. Udah punya anak gua. Amin. Punya bapak, punya ibu, punya. Itu kan keluarga sendiri. Iya tuh. Keluarga lo. Halo. Semua terjadi dengan izin. Hakim saya akan prajurit kalau pesantren nggak kebayang 1000%. Semua terjadi dengan izin. Halo. Ya. Kita lanjutkan lagi.
ini penting banget nih teman-teman nih. Barang siapa pada malam harinya merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu dia bagi orang yang ikhlas. Halo. Jadi bekerja itu adalah pekerjaan mulia dan satu berkaitan dengan imolo alaihi syukron. Bekerjalah hai keluarga untuk bersyukur kepada namun sedikit sekali dapat yang bersyukur. Halo. Nah, gitu teman-teman, pakai iman, pakai sabar, pakai syukur. Kita sibuk mencari bahagia, padahal jika bertakwa maka bahagia akan sibuk mencari kuncinya. Apa buah daripada iman? Ikhlas dan ridho. Apa beda ikhlas dan ridho? Ikhlas berbuat karena Allah, ridho menerima ketentuan. Angkat tangan yang 2 tahun lagi mau pensiun, cum, ada enggak? Dari tadi nggak cum dulu. Itu lagi pensiun. Ridho nggak pensiun? Ridho, karena nggak ridho juga tetap. Mana bu, ibu ada ibu yang mau pensiun kan mana? Berapa tahun lagi bu? 2 tahun. Ridho pensiun bu? Makin hari makin tua, ridho nggak ibu? Ridho, karena nggak ridho juga tetap. Nanti kan gigi ibu tinggal pencelok di itu burung. Saudara saya bayangin masa ada nenek-nenek giginya tinggal dulu masuk di jendela. Halo, dong kita lanjutkan lagi. Jadi 5 bekerja bagian pertama, pastikan bekerja jadi amal soleh. Kedua, terbangun integritas mampu dan 3 jadi jalan silaturahmi. 4 jadi ilmu wawasan pengalaman. 5 jadi jalan maslahat untuk orang. Ulangi lagi pertama Pak, kita baca. Kedua, 3, 4, 5 jadi jalan maslahat untuk orang. Kita pertama adalah apa syarat ibadah? Pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, caranya benar. Halo. Benar. Salat subuh berapa rakaat? 11 subuh. Tahiyatul masjid. Takbirnya sama, salamnya sama yang membedakan. Niat. Halo. Amal besar jadi kecil gara-gara niat dan amal kecil jadi besar gara-gara. Yang kedua, caranya benar, pakai sandal kaki mana dulu? Tolong jauh teman-teman, jangan membuat emosi. Pakai sandal, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC. Bagus kaki kiri bu. Saran saya dibuka dulu pintunya baru kakinya. Gimana Mas Nur? Ada masuk WC pertama? Diketuk dulu. Karena banyak kejadian saudara buka pintu, di dalam ada orang lupa kunci. Siapa yang pakai, yang di luar yang di dalam? Dua-duanya yang lebih kaget yang mana? Yang dalam, yang di luar maaf. Yang dalam maaf. Aturan keluar panjang kepotong. Kalau saya lihat ini pada ini wajah-wajah kita lihat semua ya. Bekerja itu bukan hanya sekedar mencari rezeki, namun bertambah dekat dengan Allah yang Maha Kaya membagikan rezeki. Halo. Nah, ini yang silakan nak.
Iya, semua terjadi dengan izin. Apa? Apa ciri-ciri yang ikhlas itu? Karakter baku, baik dan kuat. Yang pertama yang harus kita miliki sebagai fondasi, wajib kita belajar, wajib kita memahami, wajib kita amalkan adalah ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang bersih dari kemusyrikan, karena dia sudah tidak menuhankan penilaian orang, tidak ada berharap dan takut kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah. Seorang yang ikhlas pasti disukai Allah, karena Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan sangat tenang, mantap, nyaman dalam hidup ini, karena dia sudah tidak memerlukan penilaian orang. Dia hanya memerlukan penilaian Allah. Dan orang yang ikhlas akan kuat di dalam melakukan amal-amal kebajikan, karena dia tidak akan terpengaruh oleh caci maki, penghinaan, sehingga dia istiqomah. Dan orang yang istiqomah inilah yang akan mendapatkan karomah, kemuliaan. Bahkan setan pun tidak berdaya, tidak sanggup menipu, memperdaya orang-orang yang ikhlas. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar tentang ikhlas, wajib bagi kita paham dan mujahadah untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Akan memancar dari pribadi kita seorang yang punya keikhlasan akan luar biasa. Ketenangannya, kemantapannya, dan istiqomahnya. Inilah kekuatan besar yang akan beranak pinak akhlak baik lain, akhlak kuat lain. Sumbernya adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itulah perintah Allah. Allah tidak memerintahkan kita mengabdi kepada Allah dalam segala aktivitas kecuali murni lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Alhamdulillahirabbil. Apa ciri yang ikhlas? Hidupnya jarang merasa kecewa karena orientasinya keriduan Allah. Tidak bergantung berharap kepada, tidak membedakan amal bersedang, banyak amalnya yang disembunyikan. Halo, Fahim tuh, Fahim Singapartum. Orang yang bekerja karena ibadah, hasil pekerjaannya akan jauh lebih, karena akan dibimbing oleh, itulah teman-teman, makanya orientasinya keriduan Allah. Bu, mana suaranya Bu? Kalau dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Ibu dengan anjing lari kencangan mana? Ibu mau ngomong dulu baru mikir. Ibu dikejar anjing ibu lari kan? Ibu dengan anjing lari kencangan mana? Anjing. Berarti ke susu. Pertanyaannya ibu ridho kan dikejar anjing ibu? Atas izin Allah. Mendingan ridho, mendingan gak ridho? Mendingan ridho, karena gak ridho juga tetap. Halo. Boleh jadi ibu dikejar anjing itu gara-gara doanya sendiri. Subuh-subuh berdoa, ya Allah saya ingin sehat, kuat dan terampil. Malas olahraga maka oleh Allah dikirim supaya di solusinya dikejar anjing gimana Bu? Jongkok. Kalau anjingnya ikut jongkok sebelah ibu, nanti ibu ngobrol terus. Muhid, dengan masalah tete. Kalau dikejar harimau mau bagaimana? Muhid. Bapak. Apapun dia jongkok. Harimau yang tersinggung misalnya anjing. Benar kejar harimau benar. Pas
bagusnya berdoa karena harimau dan kekuasaan itu iman makin kuat, iman seseorang doanya makin kuat. Doa senjata orang beriman. Halo. Jadi komunis kalau dikejar harimau berdoa, komunis berdoa, harimau berdoa. Gimana doanya harimau? Halo. Siapa yang ngomong Allah nggak suntuk? Emang komunis buat takjil? Halo. Nah gitu teman-teman yang kita lewati. Yang kedua bekerja membangun integritas, mangjur, mampu dan Bu. Mana suara Bu? Cari suami yang jujur atau yang tidak jujur? Jujur, benar. Ibu siap kalau suami menyampaikan apa yang sejujurnya. Lucu ibu mikir. Ibu cari suami yang jujur, benar. Halo, Pak, mana Pak? Cari istri yang jujur atau yang cantik? Cantik dan jujur dasar pemborong. Mau punya istri cantik tidak jujur? Kalau mau pulang ke rumahnya dijual. Padahal rumah kontrakan. Ibu cari suami yang jujur, bapak cari istri yang jujur terus nikah. Di samping berkembang baik juga berkembang. Emangnya marmot. Makanya hidup jujur teman-teman. Halo. Jujur keuntungannya jangka panjang. Kalau tidak jujur hanya sesaat. Benar kan? Silaturahmi semakin banyak. Kalau tidak jujur dijauhi, rezeki berlimpah dan berkah. Kalau yang tidak jujur tidak berkah. Hati tentram, tenang, nyaman. Yang tidak jujur Peruntukan perusahaan. pokoknya bekerja dengan jujur. Makanya balik kita di barakato ya. Sudah makan Bu? Masih ingat gak yuk? Halo? Kita dengar lagi Agif. Kakak A. Aku punya kakak. Berlaku. Yang kedua, baik dan kuat. Baiknya adalah sesudah ikhlas, adalah jujur terpercaya. Ini mutlak penting karena Rasulullah SAW dari awal memiliki gelar Al-Amin, seorang yang benar-benar terpercaya. Dan menjadi jujur terpercaya adalah bukti kualitas keimanan seseorang, karena seorang mukmin tidak akan pernah berdusta. Kejujuran adalah mutlak kita miliki karena kejujuran bebas dari kemunafikan. Munafik adalah akhlak yang sangat hina, kelak jahanam balasannya. Munafik menampakkan beda di depan dengan di belakang, beda antara perkataan, hati, dan perilaku. Nah, seorang mukmin tidak boleh beda. Mulut, hati, sikap sama, jujur terpercaya. Sehingga setiap perkataan kita dipastikan jujur. Kita tidak ada kepentingan dengan berbohong. Allah Maha tahu setiap kebohongan, dan mudah bagi Allah membeberkan kebohongan kita. Walaupun kita piawai membohongi orang, walaupun kita piawai berdusta, tapi kalau Allah membuka, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka pastikan tidak ada bohong, tidak ada janji yang tidak ditepati. Setiap kali janji, pastikan kita bayar hutang, dan tidak ada amanah yang dikhianati. Kekayaan kita adalah menjadi manusia jujur terpercaya, karena inilah yang paling disukai Allah. Seorang yang senantiasa jujur, Allah akan mencatatkan menjadi manusia jujur dan berbuah surga. Dan bagi para pendusta, selain Allah membuat dia galau hatinya, runtuh namanya, Allah pun akan mencatatkan dia sebagai pendusta dan nauzubillah jahanam bagiannya. Marilah kita jadi manusia jujur terpercaya sampai akhir hayat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, bekerja menjalin silaturahmi. Halo. Kenapa ada penjara? Karena dijauhkan dari orang lain, jadi tersiksa. Halo. Apa manfaat silaturahmi? Panjang umur dan murah rezeki. Tapi sebelum kita melanjutkan, ada permainan dikit lagi mau. Gajah besar kecil. Mana suaranya gajah? Semut. Ular. Ular. Pendek. Sekarang pakai gerakan, ayo anak. Gajah. Anak, ayo. Gajah. Semut. Ular. Ular. Bagus. Ular. Gajah. Ular. Semut. Nah sekarang simulasinya otot dan otak. Kalau saya bilang gajah, saudara bilang besar, tapi tangannya sebaliknya. Halo. Siap. Semut. Siapa yang ngomong semut? Besir. Semut. Ular. Ada yang kamu susah ular enggak? Gajah. Ada yang lifting ada? Ular. Halo. Malu pakai aki ya. Teman-teman, di pekerjaan kita adalah silaturahmi. Halo. Gimana silaturahmi? Jadi yang keempat, bekerja menggali ilmu wawasan. Nah ini yang jadi masalahnya. Kenapa orang stres? Karena masalahnya melebihi ilmunya. Benar kan? Kenapa orang tenang? Karena ilmunya melebihi. Buat nasi goreng harus pakai ilmu, benar bu? Apa saja yang siapkan? Bawang, nasi, apalagi? Wajan, kompor, minyak. Pertama ibu hidupkan kompor, kemudian ibu duduk di atas. Jadi yang makan siapa? Halo? Ya pakai ilmu teman-teman. Jadi kenapa orang stres kurang ilmu? Benar? Halo? Di bekerja itu ibarat kampus kita, ini tambah ilmu tambah wawasan. Nah ini pertanyaan dilema sekarang, ini mana yang lebih utama, ilmu atau makan? Makan gratis. Kata saya juga dilema. Angkat tangan yang makan lebih utama, cung. Angkat tangan yang ilmu lebih utama, cung. Angkat tangan yang tidak angkat tangan, cung. Kesel lah nengok ini kan. Nggak jelas pribadi aja. Lebih utama ilmu, karena kita tidak setiap saat karena ilmu kita perlukan untuk mencari amal. Astagfirullahaladzim. Bukan dulu dari tadi cari makan, ini tidak bonafid. Ibu makan supaya apa bu? Supaya kenyang, dewasa dikit kasih. Supaya kuat beribadahnya mantap gitu. Apa bedanya dengan kami? Ini sederhana pisan. Halo. Jadi ini teman-teman ya. Jadi kita lihat lagi. Nah ini nih teman-teman. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah, setiap kejadian adalah. Ulangi lagi anak-anak. Setiap orang adalah, setiap tempat adalah, setiap kejadian adalah. Pokoknya kita belajar terus. Karena itu yang membuat kita mudah urusan syariat. Halo. Pertama apa tadi?
berusaha bekerja jadi amal soleh, kedua makjur, ketiga silaturahmi, keempat bekerja jadi ilmu wawasan. Bagaimana lebih simpel jadi pembelajar sepanjang hayat pakai B dan T. B-nya bisa baca, T-nya itu mah pemberantasan buta huruf nih. Baca tulis. Jadi calistung. Baca dan tanya. Ini sederhana sekali ini. Ketemu buku, baca, ketemu guru. Nah, itu kuncinya merubahkan dapat ilmu. Nah, sekarang saya mau nanya ke teman-teman, sebutkan buah yang membuat monyet bingung. Jambu. Sebutkan buah yang membuat monyet bingung. Nanas. Buah rambutan. Oh iya betul. Iya, bingung kan? Rambutan kan. Oh, ada bingung. Jangan tersinggung Sekarang sebutkan yang membuat buah yang membuat monyet pintar. Wih. Sebutkan buah yang membuat monyet pintar. Kacang pintar. Sudah kamu yes. Yang kelima, bekerja di jalan maslahat untuk orang lain. Nah ini teman-teman, khairunas alhamdulillah sebaik-baik diantaramu yang paling banyak manfaatnya untuk orang. Kita baca. Sur, kamu penting. Kelima, bekerja menjadi jalan manfaat bagi orang lain. Khairunas alfa amrulinnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat banyak terhadap manusia lainnya. Barang siapa beringankan dari seorang kacamata saya kan. Barang siapa meringankan dari seorang muslim salah satu tuntutan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu tuntutan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Usah dibaca kan udah hafal. Dilihat dulu. Jadi teman-teman, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara. Jadi bekerja kita dan sedekah. Halo. Saudara yakin kalau sedekah akan dilipat gandakan? Yakin atau yakin sekali? Benar. Ulangi lagi, saudara yakin kalau sedekah akan dilipat gandakan? Yakin atau yakin sekali? Benar. Lagi tarawih kain sering lewat di dompet ada uang 120.000, masukin yang berapa? Mulai goyah iman. Di dompet ada uang 125.000, masukinnya. Ternyata di dompet ada uang 127.000, masukinnya. Parah. Masa kesorean sama dengan WC umum. Kayak gitu teman-teman, sedekah aja terus. Halo. Karena Allah akan menolong usaha kita. Kita lanjutkan lagi. Jika menolong sesama maka Allah akan Menolongnya. jika dia menutup aib saudaranya maka Allah akan jika yang memberi bantuan saudaranya maka Allah akan memberi. Pokoknya prinsipnya kita gitu aja teman-teman. Kemanapun kita sedekah dengan menggunakan urusan orang
Lain, halo. Terakhir, ini gambar tukang apa nih? Tukang cendol, pedagang besar atau pedagang kecil? Tukang cendol bisa menafkahi keluarganya, bisa nyekolahin anaknya, sampai perguruan tinggi bisa umroh, haji. Padahal tukang. Sekarang gaji saudara dengan tukang cendol dari mana? Kalau Elisa gitu ya. Wabi'ani ala irobikuma. Halo. Sekarang siapa yang diuntungkan dari tukang cendol? Yang haus. Siapa lagi? Keluarga tukang cendol. Bahan baku cendol apa aja nih? Seperti saya dari pulang ke Bandung lagi. Gula, tani tebu, pabrik gula, yang jualan karung, benar. Apalagi kelapanya, rodanya, supaya dingin pakai. Kalau cendol pakai es enggak? Enggak. Cendol pakai C. Cendol. Kalau pakai es jadi cendol. Ada yang tukang tinggal jadi sinso. Di cendol pakai es enggak, Bu? Pakai. Masa cendol hangat. Sampai-sampai yang jualan celana juga diuntungkan dari tukang cendol, karena marah cendol pakai. Benar Mas? Benar. Masa nggak pakai? Udah jangan dibahas deh. Pokoknya semangat nolong orang gitu teman-teman. Saudara bekerja di Papeda kan banyak sekali yang dibutuhkan, benar? Halo. Nanti saudara bekerja tuh semangat bekerja kayak apa nih? Apa pekerjaan Superman? Saya ngomong pekerjaan Superman terbang kan? Sekali-kali ke bioskop nih. Kerjaan Superman nolong. Masa kerjaan Superman terbang? Memangnya layangan. Kerjaan Superman nolong. Nanti harapan kita juga gitu. Orang suka Allah nolong kita. Dia Superman pede kemana-mana walaupun celana dalamnya. Pertanyaannya kenapa celana dalam Superman di luar? Siapa yang ngomong buru-buru? Kemarin saya ngasih training di mahasiswa. Kenapa celana dalam Superman di luar? Gatel ah. Halo? Karena yang di dalam dipakai oleh tukang. Ini selama dia udah begini. Kesimpulan Superman dan tukang cendol satu kontrakan. Halo. Apa alat ukur sukses kita? Ujung-ujungnya doaan. Makin hari makin taat kepada Tuhannya dan makin hari makin manfaat. Enak aja mana yang dapat mantap. Makin hari makin taat, makin Nah ini yang pentingnya. Halo. Mantap. Makin hari makin taat, makin manfaat. Alhamdulillah. Cukupnya alhamdulillah ya rabbil alamin. Teman-teman ada manfaatnya nggak nih? Pertama pastikan jadi amal ibadah. Kedua pastikan terbangun citra diri dan pemuda diri. Yang ketiga jadi jalan silaturahmi. Banyak temannya bukan banyak musuhnya. Yang keempat jadi jalan ilmu wawasan pengalaman. Dan yang kelima jadi jalan sedekah. Kita kerja untuk sedekah, hasil pekerjaan itu buat sedekah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Jangan mempersulit orang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk